Warta Sepekan GBT Kristus Alfa Omega Boja. Ibadah keluarga Minggu setiap hari Minggu serentak dimulai 7:30. Ibadah online melalui channel YouTube GBT KAO Boja. Ibadah sekolah Minggu online setiap hari Minggu dengan link yang akan dibagikan oleh guru sekolah Minggu. Mesbah keluarga setiap hari Rabu serentak dimulai pukul 7 malam. Ibadah online melalui channel YouTube GBT KAO Boja. Doa akhir pekan bersama keluarga setiap hari Sabtu serentak dimulai pukul 7 malam. Pembacaan dan renungan akan dibagikan melalui WhatsApp group. Penyaluran kolekte atau persembahan mingguan, logistik, dan persepuluhan dapat dibawa ke gereja dengan jadwal setiap hari Minggu pukul 9 sampai 8 malam atau melalui rekening berikut ini. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan Alkitab dan catatan serta alat tulis. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan penghiburan, memberikan Roh Kudus untuk setiap kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami, karena Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Kau buka hati, telinga kami, Kau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar lebih lagi mengenai panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang tinggi, atau dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai panggilan surgawi. Terlebih dahulu kita buka dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ini merupakan suatu panggilan Tuhan untuk semua orang yang percaya kepada Dia, di mana panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang tinggi, yang surgawi, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang mau memanggil kita. Sehingga kita harus responi dengan baik, karena panggilan itu bisa diterima, bisa ditolak, atau diabaikan. Nah, kita sebagai anak Tuhan tinggal memilih. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Dia Tuhan tidak hanya menyiapkan upah bagi setiap kita, tapi tujuannya adalah untuk bersekutu bersama. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan ciptaannya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di situ Tuhan punya satu tujuan yang indah, yaitu supaya Tuhan bersekutu dengan manusia. Dan oleh karena itu Tuhan datang ke dunia, Tuhan menyerahkan nyawanya
Supaya apa? Persekutuan yang tadinya putus bisa kembali lagi. Tuhan rindu setiap kita bersekutu dengan Dia. Oleh karena itu, panggilannya Tuhan itu panggilan surgawi. Karena persekutuan Tuhan itu persekutuan yang surgawi. Tidak bisa dengan tubuh jasmani kita, harus dengan roh yang kita punyai. Dan roh ini ditebus oleh Tuhan. Roh ini dipulihkan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan. Karena kita tadinya hidup dalam dosa, mati rohani. Tapi ketika kita menerima Roh Kudus, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, percaya kepada Dia, maka roh kita menjadi roh yang hidup. Jadi kita harus mengejar yang namanya panggilan surgawi. Mengejar panggilan surgawi dengan segala kegigihan kita. Bukan karena kekuatan kita sekali lagi, tapi karena Roh Kudus yang menguatkan kita. Bukan karena kekuatan kita, kesombongan kita, tapi karena Tuhan yang mendorong kita, menguatkan kita. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk berlari, mari kita berlari. Kita meraih hadiah surgawi itu, panggilan surgawi itu. Nah, kita mau lihat di kisah Esther, di mana Esther ini adalah gambaran dari gereja Tuhan, dan seorang raja yang menjadi gambaran dari Yesus, yaitu Raja segala raja. Disinilah kita sebagai gerejanya, ya, bukan gereja gedung, tetapi gereja perorangan, gereja orang-orangnya yang bersekutu di dalam Tuhan, orang-orangnya yang bersekutu, yang percaya kepada Tuhan, itu gereja. Jadi ketika saya menyampaikan ini, gereja bukan berarti ketika kita beribadah dalam satu gedung, tapi gereja perorangan, karena kita dipanggil oleh Tuhan menjadi gereja Tuhan, umat Tuhan. Esther pasal yang kedua. Esther pasal yang kedua, kita baca dari ayat yang ke-9, 10, dan 11. Esther 2 ayat 9, 10, dan 11. Esther 2 ayat 9, 10, dan 11. Kita akan baca bersama. Mari saya ajak untuk bersama-sama buka Alkitab, untuk sama-sama untuk membaca bersama. Sekalipun ibadah online, tapi kita juga harus membacanya dengan baik, mendengarkan dengan baik, seperti kita beribadah di gereja. 1, 2, 3. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Amin. Di sini kita belajar Esther adalah seorang buangan, ya. Dia orang Israel yang dibuang ke benteng Susan, namanya benteng Susan, dan di situ dia bersama dengan keluarganya hanya Mordekai. Bapak ibunya entah kemana, tidak dituliskan. Kemudian saudara-saudaranya juga tidak ada, hanya Mordekai pamannya yang menjadi saudaranya di situ. Dan di situ dikatakan Mordekai bilang kepada Esther, kamu harus ikut pencalonan ratu. Kemudian Esther ini masuk dan di bawah pengawasan seorang pengawas di balai perempuan bernama Hegai. Dan Hegai ini dikatakan yang menimbulkan, Esther ini bilang, Esther ini adalah orang yang menimbulkan kasih sayang di hadapan pemandangan Hegai. Ingat, Hegai ini adalah seorang pengawas. Dia yang mengawasi calon-calon ratu. Dan di situ dilihat bahwa Esther yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena menimbulkan kasih sayang. Tidak mungkin Esther bisa menimbulkan kasih sayang kalau dia sendiri bukan pribadi yang baik. Pasti Esther ini seorang anak gadis yang taat, nurut, manut sekali dengan otoritas yang ada di atasnya. Dan itulah gambaran gereja. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan dipanggil, kemudian dipilih, dan hidup di dalam ketaatan hingga setia. Ya, di sini Esther sungguh luar biasa. Dia bisa
menolak untuk menjadi seorang calon ratu. Saran Mordekai, perintah Mordekai sebagai pemain bisa ditolak, tetapi Esther mau, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat Esther. Ayat yang 9 dikatakan Esther diberikan dayang-dayang dari istana raja yang terbaik. Dayang-dayang ini menggambarkan sebuah pekerjaan Roh Kudus yang menghibur, yang menolong. Jadi kita harus tahu Roh Kudus itu hadir untuk setiap kita, menolong kita. Ingat bahwa Tuhan naik ke surga untuk memberikan penolong yang lebih baik. Bukan berarti Yesus tidak lebih baik, tetapi karena sama-sama Allah, tetapi ketika Tuhan naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus pribadinya sendiri untuk setiap orang yang percaya. Lebih efektif karena dibagikan untuk setiap orang percaya. Kalau Yesus pribadi yang satu, pribadi yang tidak bisa dipecah-pecah, sehingga Dia tidak bisa satu tempat di tempat lain dengan waktu yang bersamaan, tidak bisa, karena Dia pakai tubuh itu. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu memenuhi seluruh umat-umat Tuhan. Dan kita percaya di sini 7 dayang diberikan dari istana raja yang terbaik. Ada Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk setiap orang-orang percaya. Dan kita tahu butuh yang namanya percaya dan taat. Untuk kita bisa peka dengan suara Roh Kudus harus penuh dengan ketaatan. Kalau kita hanya percaya saja, semua orang Kristen juga percaya. Kalau kita hanya percaya saja, semua orang juga percaya. Orang yang ke gereja pun percaya Yesus. Tetapi orang yang taat itu yang lebih mendengar suara Tuhan, yang lebih mendengar suara Roh Kudus. Kalau kita lihat di sini bahwa kita harus sadar kita butuh yang namanya pertolongan Roh Kudus. Kita butuh yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya, kita hidup yang cenderung kepada dosa, hidup kita cenderung kepada hal yang salah. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kita menjadi pribadi yang sadar diri. Ketika kita sadar kita butuh penolong, maka kita lebih berhati-hati, kita lebih banyak mendengar suara Tuhan. Masalahnya, apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sering mendengar suara Tuhan atau mengabaikannya? Setiap hari saya yakin dan percaya, setiap hari, setiap saat Roh Kudus berbicara kepada umat-umatnya. Tapi seberapa peka kita mendengarkannya tergantung bagaimana kita mau membuka hati kita untuk suaranya. Bagaimana kita membuka hidup kita untuk nasihat arahannya. Karena Roh Kudus datang untuk membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus datang untuk membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang akan Tuhan nyatakan. Ketika kita membaca firman tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa memahami firman Tuhan. Kenapa banyak orang tidak suka membaca firman Tuhan? Karena tidak bisa mengerti, memahami, susah. Kenapa susah? Karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita membaca firman Tuhan, hati kita hati yang menyembah, hati kita hati yang dipenuhi Roh Kudus, maka setiap firman itu seolah-olah berbicara langsung pada hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita tidak bisa memahami isi Alkitab, minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Karena kepenuhan Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk memahami. Kepenuhan Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk memahami, mengerti segala kondisi keadaan dan juga firman Tuhan yang Tuhan sampaikan khususnya. Kita buka dalam Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini kuncinya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan. Nah ini, kita butuh waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak bisa ketika kita sibuk sana sini, pelayanan sana sini, melayani orang sana, melayani orang sini, kita mendengarkan suara Tuhan. Tidak bisa. Kita harus butuh waktu.
butuh menyerahkan hidup kita, menyerahkan tubuh kita, membawa tubuh kita ke dalam suatu tempat, yaitu tempat perhentian, di mana kita berhenti beristirahat dengan segala kesibukan yang ada, dan kita mulai mendengarkan suara Tuhan, membuka telinga kita, memberikan hati kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Dan juga apalagi kita buka Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah kekeraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita harus tahu bahwa di sini adalah suatu perkataan, kalau kita mendengar dari perkataan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berbicara terus-menerus dalam hati kita, saya percaya. Dan disitulah Tuhan minta, jangan keraskan hati kita. Ketika kita mengeraskan hati kita, kita tidak bisa menerima suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu mengarahkan hidup kita, menegur hidup kita, bahkan menasihati hidup kita, kita harus buka telinga hati kita. Kita harus buka hidup kita, supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu pedoman hidup kita. Bukan terus kita ngeroh apa-apa kata Tuhan, apa-apa kata Tuhan. Saya percaya Roh Kudus selalu berbicara kepada umatnya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saya percaya perkataan Tuhan itu selalu sama, konsisten, sesuai dengan suara firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu, setiap perkataan Tuhan itu selalu memberikan kekuatan, memberikan arahan, nasihat yang sama persis yang ada di dalam Alkitab. Dan di sini kita tahu bahwa Esther mendengarkan arahan dari Hegai. Dikatakan kalau di ayat-ayat selanjutnya di Esther itu, bahwa Hegai akan membuat Esther dan calon-calon ratu yang lain untuk bisa memproses, mereka harus diproses, harus diajari etika kerajaan, etika berjalan, etika untuk menjadi ratu yang baik dan benar. Butuh yang namanya ketaatan. Kalau Esther tidak taat kepada Hegai, dia tidak bisa menjadi calon ratu, tidak bisa menjadi ratu. Oleh karena itu kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus menolong hidup kita, memproses hidup kita, supaya hidup kita ini layak dipersembahkan sebagai mempelainya Tuhan. Hidup kita ini layak sebagai sepadan dengan Tuhan. Karena Tuhan mau menyunting kita sebagai mempelainya. Kemudian kita kembali ke Esther pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11. Esther 2, 10 dan 11. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Kemudian selanjutnya kita harus tahu, Esther ini tidak hanya tunduk, taat, dia juga mendapat pertolongan dari dayang-dayang, tapi dia juga taat kepada pemimpin rohaninya, pembina rohaninya, mentornya, yaitu adalah Mordekai. Mordekai minta, kamu jangan bilang asalmu, bangsamu jangan bilang. Kenapa seperti itu? Karena Esther ini adalah bangsa buangan, bukan bangsa aslinya orang di Benteng Susan. Dan kita harus tahu, kalau kita lihat Mordekai ini sepertinya mempersiapkan Esther kalau ada hal-hal ke depan yang terjadi atas bangsa Yahudi yang di Benteng Susan. Dan benar, kalau kita baca selanjutnya, Esther akan minta pengampunan, akan menyatakan kebenaran di hadapan raja, sehingga bangsanya tidak dibunuh. Dari sini kita tahu Esther tunduk taat kepada pemimpin rohani. Kita harus menghormati pemimpin rohani kita yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Ibu gembala, pemimpin komsel, koordinator-koordinator di bagian-bagian peribadahan. Kita harus tunduk. Karena apa? Di dalam ketundukan ini akan muncul yang namanya kasih. Dalam ketundukan ini akan muncul namanya perlindungan, keamanan. Orang yang taat itu hidupnya aman. Orang yang tidak taat akan hidupnya terintimidasi, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Dan di sini, jika kita rindu menjadi orang lebih baik, kita harus mendengar dengan hati yang terbuka.
Kita harus buka hati kita. Karena terkadang Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menasehati kita, mengarahkan kita. Bahkan pembina, pemimpin rohani kita mengarahkan kita, menasehati kita. Kita harus buka. Tanpa keterbukaan hati, kita tidak bisa menimbang, mempertimbangkan, tidak bisa berpikir lebih dalam, lebih bijak lagi tentang hal-hal keputusan yang kita lakukan. Seperti hanya Daud terhadap Saul. Daud dan Saul. Daud bilang bahwa dia tidak berani otek-otek Saul, tidak berani. Karena apa? Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun Saul ini hidupnya tidak benar, tapi Daud tahu ada urapan bagi Saul, sehingga Daud tidak berani membunuh Saul, mengapa-apakan Saul, tidak berani. Mari jadilah seperti Daud. Kita menghormati orang-orang di atas kita, pembina rohani kita, pemimpin rohani kita, bahkan anak ke orang tua, istri ke suami, suami kepada Tuhan terlebih. Kita harus tunduk. Karena Mordekai ini adalah pribadi yang dikatakan dia berjalan-jalan ke balai perempuan untuk melihat keadaan Ester. Kalau ada apa-apa dilihat. Karena Mordekai ini juga pejabat pada zaman itu. Jadi Mordekai melihat apakah Ester baik, apakah Ester makannya baik, apakah Ester diperlakukan baik. Nah, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa pemimpin rohani kita selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Selalu mengarahkan, membawa kita untuk lebih baik, lebih rohani. Ketika kita membawa hidup kita ini lebih rohani di hadapan Tuhan, saya percaya kita mau mendengarkannya, kita akan menjadi mempelai yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan sengaja mengizinkan otoritas ada di atas kita untuk membentuk ketundukan kita. Bagaimana kita mau tunduk kepada Tuhan kalau dengan otoritas yang Tuhan taruh di atas kita selama kita di dunia ini, kita pun tidak tunduk? Sama halnya seperti mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita saja tidak bisa mengasihi orang di atas kita, pemimpin kita, pembina kita? Oleh karena itu, marilah seperti Ester, sadar diri, butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Dan juga sadar diri, kita perlu orang-orang sekeliling kita untuk menjaga kita tetap di dalam lingkaran kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, pagi yang sangat indah Tuhan. Kami memberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan, jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang beribadah. Kau berkati Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau lindungi mereka, Roh Kudus menolong mereka. Tolong Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong kami, penghibur kami, memberikan kekuatan bagi kami, mengarahkan kami, ajar kami untuk taat, tunduk kepada Engkau. Ajar kami taat kepada pemimpin rohani kami, pembina rohani kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati segala kebutuhan kami, Kau berkati segala keresahan hati kami Tuhan, Kau pulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.